Assalamualaikum. Saya Sarmila dengan NIM 19 15 117 dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, langsung saja di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah mengenai sinematografi tentang testimoni vaksin. Baik, langsung saja. Menurut saya sendiri mengenai vaksin, saya pribadi belum pernah vaksin. Jadi saya masih risih mengenai vaksin tersebut. Pertanyaan pertama, kenapa saya belum vaksin? Yang tadi saya bilang, karena masih takut dan masih risih akan obatan apa suntikan vaksin tersebut. Pertanyaan yang kedua, jika memang dokter mengajukan saya untuk divaksin, mau apa tidak? Jelas tentu saya menolak. Karena apa? Yang saya jelaskan tadi, risih dan obatnya pun masih berefek. Jika aman-aman saja, saya mau. Tapi jika memang ia berefek sampai meninggal, saya tidak mau. Karena itu sangat bahaya bagi diri saya sendiri dan keluarga saya. Pertanyaan yang ketiga, ceritakan kepahaman dan kondisi sekitar kita mengenai COVID tersebut. Menurut saya mengenai COVID, virus ini di kampung saya alhamdulillah masih aman. Masih aman-aman saja, dan walaupun masyarakat berpergian masih mematuhi protokol kesehatan seperti masker, menjaga jarak. Terus memang COVID ini bisa terjadi ketika kita sedang berdekatan, langsung kena virus tersebut, ataupun kita sedang bersin, terus di sampingnya ada orang tersebut, itu bisa menyebabkan penyakit dan virus tersebut. Ataupun COVID ini bisa terjadi ketika kita bersalaman atau memegang barang, memegang uang, itu bisa menjadikan penyakit kepada kita dan diri orang lain. Harapan dan masukan saya untuk pemerintah. Yang pertama, tegaskan lagi mengenai vaksin, dan jika memang aman-aman saja, ya diperjelas lagi. Yang kedua, saya harap pemerintah mengurangi orang asing di Indonesia ini. Terus pertanyaan yang terakhir, ajakan kepada orang-orang atau masyarakat mengenai vaksin. Yang pertama, ajakannya, ayo kita vaksin, nggak apa-apa kalau ya diri kita, imun kita kuat ataupun daya tubuh kita bisa, ayo kita vaksin. Jika memang kita tidak mau, jangan dipaksakan karena itu bisa fatal. Cukup kita jaga kebersihan, pola makan yang sehat, yang bervitamin, seperti itu. Halo Mas, selamat sore. Sore. Bolehkah saya wawancara Mas mengenai testimoni vaksin? Boleh. Baik, yang pertama langsung saja ya Mas ya. Apakah Mas sudah divaksin? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena nggak mau gitu. Karena berita di luar kan ada yang efeknya itu ada yang kejang-kejang, kemudian juga ada yang meninggal juga ada. Jadi takut lah. Baik. Terus selanjutnya, jika memang ada dokter nih mengajukan Mas untuk divaksin, apakah mau apa tidak? Harus ada, artinya mau dan tidaknya mau, karena kalau misalnya vaksin itu aman gitu. Ya, kalau tidaknya gitu. Vaksin itu harus kalau nggak jelas gitu. Vaksinnya kan kadang ada yang palsu takutnya gitu kan. Iya. Ya itu faktornya bisa kejang-kejang, bisa kematian juga, jadi takut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi di sekitar Mas atau ya sekarang inilah mengenai penyebaran COVID? Kalau di lingkungan saya alhamdulillah ya, karena mungkin jauh juga dari perkotaan, jadi alhamdulillah aman dari corona gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan atau masukan untuk pemerintah mengenai program vaksin ini?
harapan saya sih untuk pemerintah ya, pemerintah harus eh, memberikan sosialisasi tentang vaksinasi, khususnya di pelosok-pelosok itu, biar beranggapan bahwa vaksinasi itu baik untuk kesehatan, terutama untuk mencegah virus corona. Baik, pertanyaan terakhir, apa sih ajakan Mas untuk orang lain atau masyarakat mengenai vaksin ini? Untuk ajakan buat yang di luar ya, berhubung keadaan sekarang kan lumayan juga ya corona gitu, lebih diperketat prokesnya gitu, prokesnya agar aman gitu. Nah, itu deh. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak 1 meter. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.